Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian tugas akhir saya, yaitu dengan judul Pengolahan Citra Barcode menggunakan klasifikasi algoritma K-nearest network berbasis Android. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai pembicara bernama Anissa Putri. Dan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Agus Virgono dan Ibu Kesi Setianingsih. Saya berasal dari program studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom. Baik, inilah bagian dari subbab presentasi yang akan saya sampaikan, yaitu pertama, saya akan menyampaikan mengenai pendahuluan, kedua, dasar teori dan perancangan, ketiga, pengujian dan analisis, keempat, kesimpulan. Pendahuluan. Pertama, latar belakang. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang penelitian yang saya lakukan. Nah, di masa sekarang, masyarakat banyak yang kesulitan dalam membayar barang ketika menyampai di kasir. Maksudnya dari sini, kebanyakan masyarakat mengambil barang yang tidak sempat untuk menghitung kembali total belanjanya. Sehingga total belanjanya dapat melebihi uang yang telah mereka bawa atau uang bulanan yang telah masyarakat sediakan. Nah, hal itu mengakibatkan kerugian untuk masyarakat sendiri. Lebih jelasnya yaitu ketika masyarakat sampai di meja kasir itu apabila uang yang dibawanya kurang mengakibatkan barang dikembalikan, dan barang dikembalikan itu mengakibatkan antrian yang cukup panjang. Kemudian kedua, yaitu banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menjumlahkan total harga belanja. Tidak mudah bagi masyarakat untuk menjumlahkan total belanja yang sangat banyak. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi di mana aplikasi itu dapat mendeteksi barang yang dengan menjumlahkan juga. Nah, setiap barang memiliki suatu ciri. Cirinya yaitu setiap barang memiliki barcode yang berbeda. Nah, dengan itu, dengan mengambil ciri citra yang ada pada barcode yang menggunakan handphone Android, maka pengguna dapat mengetahui nama barang dan jumlah harganya. Nah, kenapa di sini menggunakan hub Android? Dikarenakan di sini masyarakat rata-rata sudah memiliki Android gitu. Sehingga memudahkan masyarakat mengkalkulasikan jumlah belanja yang telah dibeli sebelum sampai ke meja kasir. Kemudian dasar teori dan perancangan. Dasar teori dalam hal ini saya membuat dasar teori transformasi Hooke. Teori transformasi Hooke yaitu dia dapat mengidentifikasi garis lurus dengan persamaan YI sama dengan MXI plus C. Teori transformasi Hooke dapat mendeteksi garis yang ada pada barcode. Kemudian, klasifikasi yang kita gunakan yaitu menggunakan klasifikasi K-nearest network, di mana KNN mengambil ciri terdekat dari tetangganya. Kemudian di sini ada gambaran umum sistem. Gambaran umum sistem ini berbasis Android. Pertama, pengguna mengambil citra, kemudian melakukan crop gambar. Di sini kita melakukan sistem server, web server. Maksudnya agar pengolahan citranya dapat dilakukan dengan baik. Nah, pengolahan citra yang dilakukan yaitu pertama membuat citra itu menjadi grayscale. Kemudian menggunakan jadi citra biner. Kemudian deteksi Kenny, Hooke transform, image array, perhitungan jarak Euclidean, pengurutan jarak Euclidean. Nah, klasifikasi KNN. Klasifikasi KNN dengan K sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Kemudian penentuan kelas. Dan setelah kelas ditentukan, maka nama barang dan harga dapat diterima oleh pengguna.
Di sini ada file CSV. File CSV berisi nama barang yang digantikan dengan label. Kemudian dan berisi dengan image array, di mana setiap barang memiliki image array yang berbeda-beda. Nah, di sini lebih jelasnya lagi tentang proses citra. Pertama, pengambilan citra. Kemudian, gambar di-crop secara manual. Kenapa manual? Agar gambar yang telah diambil sama dengan database yang telah disediakan. Nah, di sini terlihat pengguna secara manual melakukan crop image, di mana setiap sudutnya diambil. Dengan syarat setiap sudutnya diambil dari sudut ke sudut. Kemudian dari crop image kita mengirim gambarnya ke web server. Kemudian dari web server kita akan melakukan pengubahan gambar menjadi jadi grayscale, terus black and white. Dari grayscale ke black and white kita menggunakan threshold sebanyak 60. Kemudian agar memudahkan mendeteksi garis dapat dilakukan dengan deteksi Kenny. Kemudian dengan Hawk Transform kita dapat menentukan garis dan memperbaiki garis yang ada. Bisa karena pengaruh cahaya atau segala macam. Kemudian dari ekstraksi ciri transformasi Hawk kita akan mengeluarkan image array. Dia image array-nya bisa 0, bisa 1, bisa 0, bisa 1. Sebanyak 500 array. Oke. Kemudian di sini ada perancangan k-nearest neighbor. Di sini kita akan menghitung jarak memasukkan data dari hasil Hawk Transform. Hawk Transform itu merupakan image array hasilnya. Dan dari image array itu kita melakukan perhitungan jarak Euclidean distance. Nah, kemudian hasil dari jarak Euclidean distance itu diurutkan dari jarak yang terdekat. Nah, dari jarak terdekat itu kita bisa saja menentukan nilai K. K haruslah bernilai ganjil. Kenapa K harus bernilai ganjil? Karena kalaupun genap, dianya dapat menimbulkan ambiguitas atau data tidak akan akurat. Karena dengan adanya ganjil itu akan menimbulkan nilai maksimal atau nilai mayoritas. Kemudian dengan mayoritas kelas yang telah didapatkan, muncullah nama barang dan harga. Di sini merupakan implementasi antarmuka. Pertama, pengguna mengambil gambar dan melakukan crop. Terus, dengan save image, pengguna dapat mengirimnya ke web server. Kemudian, dengan hasil identifikasi, di sini dapat diketahui nama barang dan harganya. Dan di sini ada total belanja. Kita lanjut ke pengujian dan analisis. Pertama-tama yang kita lakukan adalah pengambilan data. Di sini saya mengambil 7 data, di mana di setiap nama barang diganti dengan label. Labelnya dari 1 sampai 7. Nama barangnya ada 7 barang. Kemudian array image. Di sini tampak sekali setiap produk memiliki ciri yang sangat berbeda antar pikselnya. Di sini pikselnya sebanyak 500 buah dan terdapat berbagai variasi, ada 111, 00, 1101 dan sebagainya. Nah, di sini cara menghitung Euclidean distance. Masing-masing jarak piksel A, piksel 1A dikurang piksel 1B sampai piksel 500A dikurang piksel 500B. Ini untuk barang ke-1 dan barang kedua. Nah, akan dilakukan dengan hal yang sama barang ke-1 dan barang ketiga. Kemudian barang ke-1
dan barang keempat sampai 7 kali. Nah, di sini dilihat POPMI merupakan label 1. Dia terlihat POPMI ini merupakan jarak yang paling dekat, yaitu 0,53. Hansaplast merupakan label 2, terlihat 0,66. POKI jaraknya dengan jarak yang lain label 3, terlihat 0,72. Nah, setelah kita menentukan image array, kita melakukan KNN, nilai K. K yang diambil, saya mengambil 1, 3, 5, dan 7. Di sini merupakan nilai error K. Nilai error K yang paling kecil itu 1, maka dari itu saya mengambil nilai K sama dengan 1. Di sini kita melihat performansi sistem. Di sini dapat dilihat ada presisi, recall, F1 score, sama akurasi. Kemudian ada pengujian sistem. Nah, kita melakukan pengujian. Pengujian dilakukan dengan berbagai jarak, yaitu jaraknya 5, 10, dan 15. Kemudian sudut, yaitu 0, 45, 90, 135, dan 180. Hasil yang terbaik menunjukkan dengan jarak 10 cm dan sudut 0 derajat. Dengan rata-rata yang paling baik dengan K sama dengan 1. Hasilnya dapat terlihat di sini dengan masing-masing K, yaitu dengan jarak 10 cm dengan jarak yang terbaik di sini yaitu 10 cm dengan sudut yang berbeda-beda, dan sudut yang terbaik yaitu 10 cm dan sudutnya sama dengan 0. Hasilnya, dikarenakan hasilnya yaitu paling tinggi yaitu sekitar 77,7%, maka dari itu dilakukan pengambilan lagi database. Pengambilan database dengan hanya jarak 10 cm dan 0 derajat untuk di database-nya atau di file CSV-nya. Hal itu menunjukkan hal yang bagus, yaitu hasilnya yaitu 100% dihitung dari rata-ratanya. Dikarenakan data-datanya sudah satu jarak dan satu sudut, yaitu 10 cm dan sudut 0 derajat. Nah, di sini kesimpulannya yaitu aplikasi ini dapat mengklasifikasi citra barcode menggunakan ekstraksi ciri transformasi Hawk dan klasifikasi KNN. Hasil akurasi yang terbaik dihasilkan dengan parameter jarak 10 cm dan sudut 0 dengan nilai K 135 dengan nilai 71%. Hasil akurasi yang tertinggi 70% membuktikan aplikasi ini tidak cocok. Nah, oleh karena itu saya melakukan file CSV-nya, image array-nya hanya terdiri dari 10 cm dan sudut 0. Hal itu menghasilkan nilai akurasi sebesar 100%. Nah, dengan adanya berbagai macam barang, aplikasi ini dapat menjumlahkan harga sesuai dengan barang yang dilakukan. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.